Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ya Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fikum fid dharain amin. Jelas suaranya sana. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata tuna mujarradir riwayati abshir. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitalul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Difahami mulai wa ingkanat niyatuka wa qasduka. Akan tetapi apabila maksud dan tujuanmu dalam mencari ilmu itu adalah dengan Allah saja, tak ada urusan dengan dunia yang dimaksud di atas. Yang di atas itu kan mencari ilmu untuk cari ketenaran, ingin menjadi tokoh, ingin menjadi terkemuka, itu berarti niatannya bukan dengan Allah. Di sini kebalikannya, kalau niat dan tujuan kita mencari ilmu itu hanya dengan Allah, apa itu? Talabul hidayah, hanya ingin mencari hidayah. Hanya ingin mencari hidayah, bukan hanya untuk supaya pandai berbicara, pandai meriwayatkan hadis ini dari ini, dari ini, dari ini. Bukan hanya itu. Imam ini berkata begini, kiai ini berkata begini. Bukan itu yang dimaksud untuk cari ilmu, akan tapi cari hidayah. Fabshir, maka bergembiralah engkau. Hidayah itu jalan menuju Allah. Kita mencari ilmu tujuannya kita cari jalan Allah untuk kita melangkah di atas jalan itu. Itulah hidayah. Mencari ilmu yang kita cari tujuannya memang itu, maka bergembiralah engkau. Sesungguhnya para malaikat itu merentangkan sayap-sayapnya tatkala kamu melangkah mencari ilmu dengan niatan seperti itu. Diriwayatkan dalam satu hadis, malaikat itu memayungi orang yang mencari ilmu dengan niatan mencari hidayah dengan merentangkan sayap-sayapnya. Diriwayatkan, ada riwayat mengatakan itu. Wahitalul bahari tastaghfirulaka, ikan-ikan yang ada di lautan seluruh bumi ini beristighfar, memintakan ampun untuk kita yang mencari ilmu dengan tujuan mencari hidayah. Jadi tujuan yang diridai Allah itu kalau cari ilmu nggak ada duniawinya, tapi tujuannya dengan Allah semata. Ingin mencari hidayah, ingin
berjalan di atas jalan yang menuju Allah. Ujung-ujungnya nanti ya sampai ke Allah. Itu aja. Walakin yang bagi terus ya. Walakin yang bagi laka anta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya tamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun, ya, wa dhahirun wa batinun wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Akan tetapi, walakin yang bagi, akan tetapi baik sekali untukmu untuk mengetahui bahwa hidayah itu yang mana itu adalah buah daripada ilmu. Laha bidayatun, hidayah itu punya bidayah. Hidayah itu kan jalan menuju Allah. Tentu hidayah itu punya bidayah, apa itu? Start awal. Start awal. Kalau nihayah itu finish daripada perjalanan itu. Nihayah itu puncak perjalanan. Hidayah itu jalan, punya start awal, punya finish. Start awal, finishnya itu siapa? Allah. Finishnya adalah wusul ke Allah. Paham ya? Finishnya wusul ke Allah. Soalnya kan hidayah itu kan jalan menuju Allah. Orang yang menapaki hidayah ini akan sampai ke tujuan akhir finishnya, yaitu Allah. Yaitulah puncaknya, itulah finishnya. Nah, finish itu tentu ada start awal. Ada start awal. Ada perilaku-perilaku yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Apa dia? Syariat yang diajarkan Nabi, syariat yang mesti dikerjakan oleh fisik, ya, itu bidayah itu. Sehingga nanti kitab ini akan mengajarkan tindakan-tindakan yang mesti dilakukan oleh fisik. Saat kita ke WC gimana, itu diajarkan nanti. Nah, itu bidayah itu untuk mencapai nihayah. Tidak bisa sampai ke nihayah kalau bidayah tidak dilaksanakan. Itu memang urutannya begitu. Jadi kitab ini isinya suluk ya, Mat. Isinya suluk ini. Dengan melaksanakan ajaran kitab yang kita baca ini, orang akan usul ke Allah. Jadi ini thariqah ini. Ini thariqah. Thariqah itu kan macam-macam. Di antara thariqah ya kitab ini mengantarkan manusia sampai ke Allah. Sampainya ke Allah itu gimana? Bahasanya yang lain nanti. Itu pembahasan tentang nihayah dan bidayah. Bisa dipahami ya? Paham ya. Yaitu nihayah adalah tujuan akhir, finish dari perjalanan. Siapa? Allah. Wusul ke Allah. Kalau bidayah itu start awal, langkah awal yang mesti dikerjakan oleh orang yang ingin mencapai nihayah. Tidak bisa, tidak, harus dikerjakan bidayah. Sudah. Wa dhahirun wa batinun, bidayah itu punya
nilai-nilai yang harus dikerjakan oleh zahir, oleh fisik, oleh lisan, oleh mata, oleh kaki dan tangan. Wa batinun, juga hidayah itu punya batin, ada rasa yang mesti diterapkan oleh hati saat melaksanakan ajaran zahir. Ajaran zahir apa ya? Ajaran yang diajarkan oleh Nabi, syariat-syariat Nabi. Kisah juga diartikan nihaya itu hakikat mat. Bisa dibilang begitu. Ya pengertiannya sama, intinya sama, cuma bahasanya yang lain. Nihaya itu hakikat. Kalau bidayah itu syariat. Orang untuk mencapai hakikat harus melalui syariat. Ini yang menjelaskan, yang mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah ini. Kalau ini murni tulisannya Imam Ghazali ini. Ada yang menjelaskan tentang kalimat-kalimat ini, namanya apa ya? Syekh Muhammad Nawawi. Ini yang menjelaskan kalimat-kalimatnya Imam Ghazali. Ini lain dengan fikih loh ya. Kalau fikih itu murni fisik. Kalau ini tindakan fisik disertai dengan rasa. Hati. Ini olah rasa ini, Mas. Olah rasa. Wala usula ila nihayatiha illa bata kami bidayatiha, tidak akan sampai seseorang kepada nihayah, kepada finishnya, kecuali menegakkan syariatnya, kecuali melalui step awalnya. Bisa dibilang begitu. Dalam pengertian yang mudah, tak akan sampai orang ke tingkatan hakikat sebelum syariatnya mantap. Wala usuro ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Tidak bisa orang yang berjalan menuju Allah itu hanya mengandalkan rasa tanpa tindakan fisik. Nggak bisa. Yang penting hati ini ricik, waya sembahyang, ndak sembahyang, ndak wudu, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Ya, syariat-syariat yang diajarkan Nabi, yang diarahkan di kitab ini, ditulis Imam Ghazali. Kalau kita ingin sampai mencapai nihayah, ingin mencapai finish, ya dikerjakan. Dikerjakan. Kitab ini nanti akan menjelaskan gimana saat masuk WC, gimana saat berwudu, gimana saat sholat, plus rasa saat sholat. Itu dijelaskan dalam kitab ini. Bahkan mapan turu itu juga diajari di sini. Dan itu mengantarkan kita ke nihayah. Mengantarkan kita ke finish. Mengantarkan kita ke finish.
Insya Allah batin kita kalau habis praktek kitab ini lain dengan sebelum kenal kitab ini. Lain. Ingin kuat fisik, ya harus olah fisik. Kuat rogonya harus olah raga. Kuat hati ini harus olah hati. Ini olah hati. Terus ya. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati. Waha ana musyirun, ingatlah sesungguhnya saya adalah orang yang memberi isyarah kepadamu dengan bidayatul hidayah, dengan start awalnya hidayah. Ini yang disuguhkan Imam Ghazali dalam kitab ini. Start awal yang mesti dilalui oleh orang-orang yang ingin mencapai nihayah disuguhkan Imam Ghazali dalam kitab ini. Aku memberikan isyarat kepadamu, memberikan suguhan dengan bidayahnya hidayah. Tujuannya litujarriba biha nafsaka. Tujuannya adalah agar dirimu menguji nafsumu. Dirimu menguji nafsumu, watantahina biha qalbaka, agar engkau juga menguji hatimu. Gimana responmu terhadap bidayatul hidayah yang aku suguhkan ini? Seakan bilang begitu Imam Ghazali. Kita ulangi ya. Hidayah itu berjalan menuju Allah. Jalan menuju Allah. Karena itu punya nihaya. Apa itu? Tujuan akhir. Punya finish. Juga punya start awal. Yang disuguhkan di Imam Ghazali dalam kitab ini adalah start awal yang mesti dilalui orang yang ingin meraih nihaya. Menyuguhkan bidayah. Fa in saddaqta qalbaka ilaiha, terusannya. Ma ilan wa nafsuka biha mutawi'atan walaha qadilatun padunaka at-tatallu'a. Benar banget kita. At-tatallu'a ila nihayah wattaghallula fi biharil ulumi. Fa in saddaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawi'atan walaha qabilatun fadunaka at-tatallu'a ila nihayati. Jikalau nafsumu dan hatimu menerima bidayah yang aku suguhkan ini dan mematuhi ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab ini, maka silakan engkau meninggali melihat nihayat. Kita punya nafsu, punya hati. Kalau nafsu kita dan hati kita ini menanggapi suguhan yang disuguhkan Imam Ghazali dalam bidayah ini suka,
dan mau melaksanakan, maka kita dipersilakan untuk melihat kelanjutannya dari bidayah. Apa itu? Ya nihayahnya. Silakan nihayahnya kita lihat. Sudah sebentar ya, saya lihat sarangnya. Maksudnya gimana ya? Wah, ada yang dalam sarangnya malah antik. Malah antik penjelasan sarai. Jadi kadang belum sarai gitu. Kalau kita konsisten mengamalkan apa yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab ini, maka tanpa kita usahakan, kita akan masuki nihayat. Kita akan masuki nihayat secara otomatis dan kita akan taghalghul fi biharil ulum. Kita akan masuk ke lautan ilmu. Kita akan memahami hal-hal yang tidak pernah kita pelajari, ilmu laduni ya. Bagus ya mestinya ya. Tapi konsistennya itu yang sulit ya. Konsistennya itu yang sulit. Jadi cara konsep itu Imam Ghazali bagus konsep ini, mengantarkan manusia untuk bisa meraih nihayat, juga bisa meraih ilmu laduni. Kitabnya tipis padahal ini. Cuma konsistennya ini yang sulit ini. Sementara saya saja nggak bisa melaksanakan isi semuanya, itu nggak bisa saya ini. Andai kata kita konsisten mungkin ya. Pada akhirnya kita akan taghalghul fi biharil ulum. Kita akan masuk ke lautan ilmu. Ilmunya bukan ilmu yang kita pelajari dari guru, tapi ilmu-ilmu yang dididik langsung oleh Allah, ilmu laduni. Kadang cara sarai gitu. Ya, menarik mat ya. Menarik ya. Padahal isinya aurat, beberapa wirid. Ya, amalan-amalan yang baik dilakukan saat keseharian. Tapi banyak memuat doa ini. Banyak memuat doa. Saat masuk WC kita berdoa. Bismillahi a'udzubillahi minarrijsi wan najsi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita sesuci, cewek, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal fawahis. Ketika kita mau wudhunya nggak kayak orang-orang nggak paham kitab ini, wudhunya ya nggak langsung wudhu. Kita basuh tangan dulu dengan mengucap Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Pokoknya banyak doa. Yang intinya menggembleng orang yang melaksanakan kitab ini untuk banyak mengingat Allah. Itu intinya. Terus ya. Terus. Nah, tiklah kitab ini. Kalau kita konsisten, kita akan wusul ke Allah dan kita akan masuk ke lautan ilmu. Ilmu yang tak pernah kita pelajari dari orang. Dan Imam Ghazali sudah lebih dulu memahami ini. Imam Ghazali lebih merasakan ini. Si Imam Ghazali saat mengajarkan ilmu tajwid, ilmu fikih itu enggak merasa ngajar ilmu Imam Ghazali itu. Saya ke madrasah ini, ke sekolahan ini hanya bermain dengan anak-anak. Kenapa? Ilmu yang diajarkan oleh guru-guru selama ini gak sebanding dengan ilmu yang diajarkan Allah kepadanya.
Apa ya itu yang meladuni itu. Terus tak cukup ya. Ya terserah. Kalau makmum. Yes. Cukup bolong ya, sidik-sidik men jangget ya. Jangget. Jadi intinya ikulah. Tujuannya Allah lah. Tujuannya Allah, hidayah yang kita cari. Hidayah kita cari agar kita sampai ke nihayat. Dengan nihayat mungkin kita akan dapat bonus. Bonusnya apa itu? Bonusnya taghulghul fi biharil ulum, akan masuk ke samudra lautan ilmu yang tidak kita dapat dari guru, tapi dapat dari Allah. Itu aja. Yes, sidik ben. Dia dino maning ya. Okay. Yes.